Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan sebagaimana materi pada SMP kelas 8 di semester ganjil. Masih pembahasan kita mengenai menentukan persamaan dari barisan bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba melihat bagaimana barisan bilangan tersebut jika kita mencari perpangkatan ya. Kita akan lihat pola bilangannya. Misalnya ada contoh seperti ini. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Luar biasa ya, 3 pangkat 100. Kalau kita hitung ini lama sekali, maka tidak perlu kita hitung. Jadi yang ditanya di sini kan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Cukup kita cari polanya agar kita lebih cepat, efektif dan efisien dalam mengerjakannya. Nah, untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 ini kita tidak perlu sampai harus mengalihkan bilangan 3 sebanyak 100 kali. Cukup kita mengamati pola angka satuan pada tabel di bawah ini ya. Jadi kalau 3 pangkat 1 itu kan sama dengan 3 ya. 3 pangkat 1 berarti 3-nya pangkat 1. 3 angka satuannya yaitu angka yang paling belakangnya yaitu 3. Seperti ini. Kalau 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. Angka satuannya adalah 9 ya. 3 pangkat 3 yaitu 27, di mana 3 dikali dengan 3 dikali lagi dengan 3. Ini 3 pangkat 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 dikali 3 sama dengan 27 ya, seperti ini. Sehingga angka satuannya kita ambil angka 7-nya saja. Ya, angka 7-nya saja yang kita ambil. Kita tuliskan di sini. Begitupun dengan yang lain. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak ini ya, 27 dikali 3 sama dengan 81. 81 ini angka satuannya sama dengan 1. Seperti ini. Terus kalau 3 pangkat 5 sama dengan 243. 243. Angka satuannya 3. Kemudian 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729. Angka satuannya 9. 3 pangkat 7 sama dengan 2187, angkanya 7. Sudah kita tulis di sini. Kita perhatikan polanya yaitu 3 9 7 1. Kemudian di sini 3 9 7. Di sini nanti akan jadi 1 terus sampai dengan 3 pangkat 100 kalau kita mau mencari 3 pangkat 100 ya. Sehingga dari pola ini 3 9 7 1 3971 ini dapat kita lihat ya deretnya bahwa 3 pangkat 3 751 terus ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini polanya tersebut, pangkat 1 ini kan nilainya 3 ya, itu sama dengan pangkat 5. Pangkat 5 itu angkanya 3 juga, berarti satuannya sama 3. Berarti sama dengan 1, 5 terus dan selanjutnya ya, sampai akhirnya nanti 9 ini juga pangkat 2 ini kan satuannya 9, pangkat 2 sama dengan pangkat 6 ya, sama dengan pangkat 6. Begitupun dengan yang 3 pangkat 3 ini, pangkat 3 ini hasilnya 7, pangkat 7 hasilnya juga 7. Nah, kalau kita lihat polanya seperti ini, 1, 5, 9, 13 ini nanti hasilnya sama-sama semua ya, sama-sama nilainya adalah 3. Nah, begitupun yang selanjutnya. Juga angka 2, 6, 10, 14 ini juga sama. Kemudian 3, 7, 11, 15 ini sama. Dan 4, 8, 12, 16 sama kalau kita teruskan. Ya. Di sini dimaksudnya sama-sama bisa dibagi 4 nih. Sama-sama bisa dibagi 4. Kita buktikan. 5 misalnya, angka 5 nih. 5 kalau kita bagi dengan angka 4 berarti kan cuma bisa dikali 1 ya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kalau kita kurangkan hasilnya 5 dikurang 4 sama dengan sisa 1. Makanya di sini dikatakan sisanya adalah 1. Begitu juga dengan angka 9. Coba kita buat angka 9 nih. 9 dibagi 4 ya. Dibagi 4 nih, dibagi 4 maksudnya dari sini. 4 dikali dengan 2 sama dengan 8. Nih, kalau kita kurangkan 9 dikurang 8 sisanya juga 1, artinya sama nih. Begitu juga dengan angka 13, nanti juga hasilnya akan jadi 1 ya. Nah, coba kita cari yang lain nih. Misalnya yang ini nih, yang bagian sebelah sini.
7 dibagi dengan angka 4 kan, 4 dikali 1 sama dengan 4 ya. Nih, dikurang 7 dikurang 4 sama dengan sisanya 3 nih, sama kan ya. Nah, seperti ini. Atau kita buktikan angka 15. 15 kalau dibagi dengan 4, 4 dikali 4 16, berarti 4 dikali 3, 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 kalau kita kurang 15 kurang 12 sisanya 3 juga nih, sama nih ya. 3 semua ya. Begitu juga angka ini. Kalau dibagi dengan 4 sisanya 0. Angka 2, 6, 8, 10 ini kalau dibagi 4 sisanya 2. Coba kalian buktikan di rumah. Nah ya, seperti itu. Sehingga kalau kita melihat dari pola ini, tidak perlu kita mencari berapa tadi? 3 pangkat 100. Angka satuannya seperti apa? Gitu ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini berarti angka 100 ini cukup kita bagi dengan 4 karena semua akan dibagi dengan 4. 100 dibagi 4. Nih, karena semua dibagi 4. Kita akan lihat hasilnya berapa nih, sisanya berapa. Nah, itulah satuannya. Nah, 4 dikali 25. Ya, 4 dikali 25 sama dengan 100. Nih. Kalau dikurang hasilnya 0. Nah, seperti ini. Berarti dia tergolong dari yang ini ya. Sisanya 0. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan mencermati pola keterkaitan antara pangkat bilangan dengan angka satuan bilangan yang dihasilkan, kita dapat menentukan bahwa 100 adalah bilangan kelipatan 4. Bilangan kelipatan 4. Oleh karena itu, angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 adalah 1. Kok bisa angka 1, Pak? Pasti kalian bertanya-tanya. Nah, seperti ini. Kita lihat bahwa angka 4 atau pangkat 4 ini berada di posisi 1, sehingga tadi sisanya kan 0, berarti 100 itu berada di bagian sebelah sini ya. Nah, kalau berada di bagian sebelah sini berarti si 3 pangkat 100 juga angka satuannya adalah angka 1. Begitu penjelasannya. Nah, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai bilangan Fibonacci. Perhatikan pola berikut ini: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Jawabannya pasti bisa dong. Kita coba tuliskan kembali. Ini Bapak tuliskan kembali nih, sama persis ya. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, kalau kemarin kita akan menentukan di sini seperti ini. Di sini plus 1, di sini plus 0 begitu ya. Nah, di sini plus 1, terus di sini plus 1. Ini polanya nggak beraturan ya, artinya ini tidak bisa menggunakan pola yang seperti itu. Nah, untuk bilangan Fibonacci ini, khusus untuk bilangan Fibonacci, kita akan ada aturan yang baru, yaitu ketika 0 ditambah dengan angka 1, hasilnya yaitu yang di sini. Nih, kalau buat seperti ini di belakang. Nah, 0 ditambah angka 1 hasilnya 1. Begitu juga dengan ini, 1 ditambah 1 hasilnya 2 ya. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 5 ditambah 8 hasilnya 13. 8 ditambah 13 hasilnya 21. Terus kita diminta untuk menentukan nilai di sini. Ini cuma 1 ya. Di sini Bapak tulisnya 2 ya, nggak apa-apa ya. 13 ditambah dengan 21 hasilnya berapa nih di sini? 13 ditambah dengan 21, coba kita tulis di sini. 21 ditambah dengan 13 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2 ditambah 3 sama dengan 3. Berarti di sini nilainya 34 ya. Tulis di sini 34. Nah, kalau di sini sebenarnya diminta 1 sih. Cuman kalau kita mau lanjutkan nggak apa-apa, tinggal 21 ditambah 34 hasilnya berapa nih? Ditambah 21. Tambah 4 ditambah 1 sama dengan 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5 juga, berarti di sini angkanya 55. Gampang sekali kan?
kalian harus tahu alurnya. Jadi untuk bilangan Fibonacci ini kalau dia berupa deret seperti ini atau barisan, kita tinggal tambahkan bilangan awalnya ini, hasilnya taruh di sini, terus tambahkan bilangan selanjutnya, taruh di sini, taruh selanjutnya, bilangan sebelumnya jadi hasil selanjutnya, bilangan sebelumnya jadi hasil selanjutnya, terus sampai dia mintanya berapa. Jadi mudah sekali ya untuk bilangan Fibonacci ini ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Ini Bapak siapkan sebuah latihan. Di sini bagaimana kalian bisa menentukan 3 pangkat 25 seperti yang tadi Bapak contohkan 3 pangkat 100. Coba kalian cari 3 pangkat 25 ini nilai satuannya apa ya, nilai satuannya apa, nilai yang paling ujungnya saja, terakhirnya apa ya. Dua soal nih. Kemudian untuk yang nomor 2 kalian gunakan ini, menggunakan barisan Fibonacci. Tinggal kalian jumlahkan hasilnya di sini, jumlahkan hasilnya di sini, dan seterusnya sampai isi titik-titik yang ada di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.